Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Angga Pratama di Studio 13. Untuk kesempatan kali ini kita kembali kedatangan Pak Ibin ya, yang akan berbagi cerita ketika dia mancing. Ada suatu kejadian yang bisa dibilang aneh ya, aneh dan kejadian sebenarnya itu ya bukan bukan karangan, bukan ini, hanya kejadian yang sebenarnya gitu. Boleh langsung diceritakan aja Bang, gimana itu? Siap. Apakah pas mancingnya atau gimana? Sekarang dari mulai aja ya. Iya, mulai itu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Studio 13. Studio 13. Saya mengucapkan terima kasih atas dikasih kesempatan untuk berbicara cerita yang sebenarnya bukan bikin-bikinan, buat-buat ya Pak ya. Buat bukan. Nah, pertamanya begini, saya tuh hari Sabtu jam 2 berangkat mancing berempat, 2 motor. Abah Ibin yang berangkat, terus Pak Yudi itu yang sekarang jadi kepala desa Balikambang. Nah, terus lagi Pak Ujang Suanda, sudah meninggal. Terus Mang Yang, kakaknya Mang Mitra, berempat. Jadi 2 motor, 2 motor seorang berangkat. Sampai pelabuhan jam 4 lebih lah. Berangkatnya hari Sabtu. Jam 4. Terus kalau Abah sama rekan-rekan tuh tiap hari Sabtu pasti berangkat ke laut mancing. Nanti pulang-pulangnya jam malam minggu pulang. Bukan malam Senin. Minggu malam berarti. Minggunya minggu sore pulangnya. Minggu sore tuh pulangnya tuh. Tiap dari dulu lah udah biasa gitu. Terus udah nyampe ceritanya ke pelabuhan tuh sekitar jam 4 lebih lah. Langsung Abah mah mancing sama Mang Yang, berdua mancing. Kalau Pak Yudi dia biasanya suka nyari makan dulu, makan di sana beli, jadi nggak bawa dari rumah. Kalau bahasa nasi segala minuman nggak bawa dari rumah. Ya ada acara pertimbangan itu kan? Enggak, cuma itu waktu itu Pak Yudi yang tanggung jawab masalah makan. Dia tuh sekali bawa makanan dari rumah makan Padang tuh, restoran Padang, gua sampai kadang-kadang 2 bungkus, Mang Jam 2 bungkus, saya Abah 2 bungkus gitunya. Terus kalau Pak Yudi sama Pak Ujama berangkat, ya silahkan aja kata Pak Ibin aja Mang Yang di sini aja di Gada Bangkong, di Gada Bangkong. Dia mah tahu di mana lah, nggak tahu lah masalah itu. Cuman dia udah nyiapin makanan, nih kalau buat makan, nih rokoknya. Oh berarti berangkatnya misal lagi pas mancing di sana? Berangkat bareng dari sini 4 motor. Sampai pelabuhan, terus Abah langsung mancing, pegang pancing di Gada Bangkong. Di Gada Bangkong. Terus ceritanya nih Pak Yudi mah berangkat kemana lah, yaitu pulang-pulang Pak Yudi kira-kira jam maghriban, itunya mau maghrib tuh bawa makanan. Oh, cari makanan. Itu cuman buat Abah aja sama Mang Yang. Mang Yang berdua sampai 2 bungkus ya Bang, 2 bungkus nasi Padang. 2 bungkus itu. Terus minumannya, terus rokoknya. Kita mah cuma enak aja tuh mancing. Nah, dia mah terus kemana nggak tahu ya. Terus ini ceritanya mancing terus di Gada Bangkong teh dari maghrib. Dari nyelang sholat dulu, sholat maghrib. Udah sholat maghrib, terus mancing sampai pagi. Cuman keselang sholat isya aja. Sholat isya ke jam berapa lah, jam 12 kalau nggak salah mah. Jam sholat isya, mancing terus sampai pagi. Nah udah pagi, kira-kira jam udah makan, pagi udah beres gitu. Kira-kira jam 8 ya, jam 9 lah, jam 9. Pak Yudi bicara gini, Wah Ibin jangan ikut. Saya ya sama Mang Yang sama Pak Ujang mau ke tengah laut, mau nyewa kapal, bukan kapal, perahu yang pakai mesin, kapal nelayan ya. Karena nggak masuk 4 orang. Jadi wayahna jangan ikut gitu. Sebab ini cuma masuknya 4 orang, pengemudinya terus Mang Yang, terus Pak Ujang Suanda sama Pak Yudi. Silakan aja lah. Nah nanti sekarang Pak Ibin sudah dianterin itu jam 9 kan, jam 9 pagi hari Minggu, hari Minggu jam 9 pagi dianterin ke
apa namanya ke kebun kelapa. Ke kebun kelapa itu. Kebun kelapa. Karena apa, di kebun kelapa tuh banyak teman Abah, teman banyak di pelabuhan. Ada Mangjang, ini Mangjang apa namanya yang jago silat itu. Ada di pelabuhan di situ. Di kebun itu ada orang nama Siadi, orang sini nih. Orang Bakong. Jadi banyak yang kenal di mata Abah tuh dianterin ke apa namanya kebun kelapa, dianterin. Nah, terus dia mah langsung pulang lagi ya tuh naik perahu, naik perahu ke tengah. Nanti cina pulangnya sore aja, pan biasanya juga malam Senin tuh ya, hari Minggu tuh pulang tuh Senin sore jam 6 kadang-kadang, jam 6 tuh. Nah, udah Abah tenang aja, Abah juga bawa pancingan, terus minta umpan dulu ya, udah minta mancing aja di situ. Cuman yang namanya di pinggir, yang paling dapat ikannya dia bang kecil segini gitu mancing. Terus itu kejadiannya pas Abah sendiri apa? Enggak, gini, kira-kira jam 11 siang. Nah, itu ada di kebun kelapa tuh ada penjaga, pengaman, penolong. Di situ tuh penolong yang orang celaka di laut kan. Dia kan udah siap penjaga pantai. Tahu tuh jam 11 tuh berenang ke tengah. Orang yang lain nggak lihat, Abah sendiri itu kok orang pada bisa berenang ke sana ngapain gitunya. Padahal orang yang lain nggak ada. Cuman yang ngelihat gitunya. Tapi nggak tahu udah jarak kira-kira apa namanya dilihatin gitu. Ternyata ada orang yang gini-ginian apa yang minta tolong. Nah gitu, makanya dia tuh paling telak tuh orang, namanya juga udah biasa, artinya udah biasa apa namanya nolong orang yang celaka gitu ya. Terus tolong, nah ceritanya nyampe ditolongnya dibawa ke pinggir. Pas dibawa ke pinggir itu dia nggak sadar, perempuan alias wanita lah, wanita artinya perempuan perawan lagi, jadi itu ya. Dia tuh pakai apa namanya, pakai celana jeans. Ini pakai kaos putih. Kok berenang pakai celana jeans begitu gimana maksudnya? Nah, itu yang ditolongnya. Yang ditolongnya itu bukan dengan gini ya. Jadi itu ya penolong pantai itu. Dia tuh ngambil orang yang lagi gini. Dibawa ke darat, ternyata wanita. Itu pakai celana, pakaiannya pakai celana jeans. Bagaimana terus bawa tas tasnya diikat sini. Terus pakai kaos putih. Nah, langsung nggak sadar langsung dibawa ke pos. Ada pos kan di pinggir laut itu apa di pantai. Ada pos yang ukurannya kira-kira 3 meter kali 4 lah, 3 meter yang di kebun kelapa penjagaan gitu mah ya. Ada banyak aman di situ. Langsung dibawa di apa namanya di beyeng gitu. Ditanya nggak jawab gitu, nggak ngomong tapi napas terus. Tapi sadar gitu bang nggak sadar. Terus habis itu ada bangsa 25 menit ya. Abah mah ada di situ, Abah melihat gitu, yang nggak ngelihat apa yang mancing yang ke laut, yang 3 orang itu nggak ngelihat. Abah yang ngelihat situ dibawa, cuman Abah nggak ngikut, ngebeyeng enggak. Orang dibawanya di gini, suku berdua ke pos tuh, ke namanya pos keamanannya itu dibawa. Kebetulan di situ bukan pakai keramik sih, pakai papan itu, papan lebih enak lah. Udah nggak sadar, sampai kira-kira 20 menit baru sadar, langsung nangis. Ada orang tuh nangis. Yang ditanyain tuh, mana Arobi, mana si Yati, mana ini si Yati, mana si Dedi gitu. Itu kan asalnya gini aja. Jadi dia tuh nanyain temen, nanyain temen ya. Jadi yang ditanya itu aja sambil nangis jawabannya. Ya ujung-ujungnya itu pengawas atau keamanan tuh manggil kepala desa, kepala desa di sana, kepala desa. Terus lagi dari Koramil, juga ada. Setiap orang-orang mah yang melihat mah dilarang itulah, artinya bukan dilarang. Pokoknya minta dari jauh lah, cuman Abah kebetulan tahun 2007 itu masih anggota wartawan. Wartawannya Suara Rakyat. Ada dilihatin kartunya, nih kartunya gitu. Jadi orang-orang tuh rada-rada ngehargain lah, artinya dia ikut-ikutan. Padahal bawa pancing, pancingan digolong gitu, bawa pancing. Niatnya mancing gitu kan pancingnya pancing grill itu. Oh iya tidak boleh gitu. Kalau ditanya
kira-kira udah rada sadar tadi dia tuh kan udah nangis tuh, dia sadar nanyain pacar itu, terus dikasih apa namanya minuman yang seger. Itu saya lihat tuh apa kelapa ya, air kelapa dikasih, terus lagi minuman yang lain ya, diminum dia mau, udah tenang gitu. Nah baru ditanya sama kepala desa. Nah, jadi ini alur cerita ini dia apa si Yati itu yang ditolong itu yang bicara tuh Abah itu hanya sebagai merekam, hanya yang menyaksikan gitu Bang. yang menyaksikan, yang merekam kata-kata dia tuh. Jadi dia yang punya cerita, Abah yang mendengarkan langsung sekarang di apa namanya di ekspos lah enggak. Iya. Nah jadi yang nanya itu kepala desa, kepala desa. Terus nanyanya begini, Dek, Ade dari mana? Nah, gitu ceritanya nih nanya. Nah, baru kan udah sadar, udah minum, udah seger lah. Dia ngejawab begini, Pak saya itu dari Jakarta, dari Condet. Iya dari Condet, dari Jakarta. Berangkat tadi pagi jam 7 sampai sini jam 9. Kan Condet mah deket, udah lewat Jalan Parung. Iya. Jadi nggak sampai 2 jam sih, udah nyampe sini jam 9. Nah saya tuh udah sampai langsung ke sini ke kebun kelapa ini. Nah saya tuh kan turun dari bis, saya bukan apa-apa, mobil ada katanya, tapi kan saya niatnya piknik, adanya rekreasi lah berempat nih gitu. Cuman yang itu yang saya khawatir sampai sekarang tuh nggak ada tuh yang 3 orang. Ceritanya begini katanya, jadi saya tuh turun dari bis, kan dari jalan raya ke pantai itu jauh, ada kira-kira 50 meter ya. Ya sekarang nih kalau main di sana kira-kira ada 50 meter kan, dari jalan raya ke pantai apa namanya, ke kebun kelapa. Lumayan jauh. Dan dia udah jalan kira-kira 20 meteran dari jalan raya. Saya tuh udah dipanggil, yaitu pakai apa namanya pedati yang pakai kuda itu katanya. Jadi saya seolah-olah kayak diserap apa gitunya, kayak di apa namanya, dihipnotis gitu apa gimana gitu. Dia tuh yang 4 orang itu ikut langsung naik gitu, terus jalan aja gitu. Nah kira-kira ada bangsa 10 menitan. Ya, saya sadar, saya sering kesini katanya, kata perempuan yang samanya. Saya sering ke pelabuhan kalau hari nelayan, terus hari lebaran, saya pergi ke, tapi saya belum pernah melihat pedati. Kenapa saya tuh naik pedati? Di dalam pedati itu lagi jalan ya berempat, kalau yang 3 mah boro-boro elingan gitu, dia mah kayaknya biasa aja gitu. Cuma saya tuh eling. Jadi saya tuh istighfar, Allahu Akbar. Itu yang ngapit saya tuh orangnya pakai baju hitam-hitam nih, hitam-hitam. Yang bawa delmanya gitu, Pak? Bukan, itu mah usir. Ini gulang-gulang namanya. Gulang-gulang tuh pakai baju hitam, terus pakai celana hitam juga, pangsi itu, terus ini diikat, pakai ikat tuh, ikat, pakai ikat, dia bawa bolok. Dia marah, sama saya tuh marah. Jangan bilang begitu, jangan marah sama gua ya. Pas gitu. Si Bu Yani istighfar itu kan? Nah, yang itu namanya, itu istighfar, Allahu Akbar itu. Dia tuh terus aja, dia marah-marah ya, tapi dia terus aja. Akhirnya dia ditendang. Kan dia paling pinggir. Nah terus ditendang, buat ditendang tuh, saya tuh jatuh tuh, bukan ke laut orang namanya, itu di jalan. Saya tuh di jalan jatuh. Pas jatuh saya nggak sadar aja. Sekarang sadar tuh ya di sini katanya gitu, di apa, di pos itu. Nah memang itu ceritanya nih ya, itu yang berdua tuh, pacar saya sama pacarnya si Teti itu bilang begini, waktu mau berangkat tuh hari Sabtu sore, katanya begini, saya tuh kata pacar saya dengar di rumah, saya tuh pengen ketemu sama Ratu Pantai katanya, istilahnya sekarang apa namanya, Nyi Roro Kidul itu katanya tuh. Tapi itu di rumahnya bicaranya, ya bukan di pantai, bukan di sini, di rumahnya di sana di Condet gitu. Nah terus gini katanya, kita ini udah piknik tuh kita nginep di Samudra Beach Hotel. Nah jadi begini, kita nyawanya 2 kamar aja. Jadi 2 kamar itu bukan
kamu sama si Robi, kamu sama si Dedi bisa bukan, jadi perempuan sama perempuan, laki-laki gitu. Tapi katanya, kata dia tuh ya, katanya tuh Nyi Roro Kidul itu punya kamar tersendiri yaitu nomor 13 di Beach Hotel itu. Jadi kita nyewa kamar kalau bisa. Lu katanya di kamar 12, gua di kamar 14 kan gitu. Nah jadi diapit barangkali malam kok bisa mimpi abad mahal gitu katanya. Nah itulah belum artinya. Berarti emang ada niatan pengen ketemu kalau gitu mah ya? Iya. Nah jadi artinya pengen mimpi lah gitunya. Kalau ketemu mah memang susah. Pengen mimpi karena makanya dia tuh rencananya mau tidur apa mau nginep di penginapan. Oh itu tapi belum kejadian berarti ya? Belum dibawaan pedati itu ya. Itu makanya dia nangis terus-terusan. Dia inget pacar. Nggak ada. Nah malah ditunggu-tunggu sampai itu nggak ada aja, sampai dia nelpon. Nah yang anehnya nih kan waktu itu udah ada HP Android sudah ada. Nah itu ditelepon kan dia punya nomor masing-masing. Si Robi punya nomor, itu pacar saya, terus lagi si Dedi juga punya nomor telepon, terus si Yani juga punya, itu si Teti punya di nomor telepon, ditelepon satu-satu nyaut, bukan nyaut. Nyambung. Tapi nggak ada jawaban. Nah itulah mungkin udah di lain budaya nyambung. Nah dari situ nangis lagi, tentunya di telepon nggak nyambung terus. Tiga-tiganya di telepon nyambung. Nah terus kata Pak Lurah nih, kamu sekarang telepon itu aja katanya orang tua semua. Ada kebetulan orang tuanya telepon. Itu waktu jam 4 kan, jam 4 ditunggu aja sampai supaya orang tuanya, keluarganya supaya datang ke pelabuhan, yaitu ditunggu di di kebun kelapa gitu. Nggak lama datanglah jam 5, nggak sampai depan deket, lewat Parung, nyampe ceritanya. Oh sampai situ tuh itu si Yani mau gabung ibunya, soalnya yang datang ibunya. Kalau yang lain mah bapaknya, yang dua tuh bapaknya. Terus ya ibunya juga ikut, pokoknya dua, yang perempuannya dua gitu ya. Jadi si Yani tuh langsung nangis terus. Dia nanyain kakak pacarnya itu, si Robi nggak ada. Nah, terus dia diceritain sama Lurah juga sebentar diceritakan gitunya. Tapi cerita yang sebenarnya ya pasti di rumahnya. Dia mah hanya nunggu barangkali si Robi bisa selamat. Soalnya kalau yang celaka biasa, kalau di laut nih, kalau biasa celaka itu ya nggak lama suka ketemu. Artinya kadang-kadang ke bawah ke ombak gitu ya, ke bawah kadang-kadang itu sering. Soalnya kalau pelabuhan mah sering membawa korban. Kalau di pelabuhan tuh dalam 1 tahun ini udah itunya lebih dari 10 orang tuh. Kalau hari liburan gitu dalam 1 tahun itu di pelabuhan tuh banyak memakan korban, cuman nggak diekspos kan gitu ya. Enggak lah, kalau diekspos orang pada takut, kecuali apalagi orang Bandung. Iya Pak, iya. Penerangan lah ya. Nah, ini mah orang Jakarta, cuman dia tuh asalnya dia punya udah rada-rada sombong apa katanya. Nah itu nunggu sampai jam 5 nggak ada aja, terus dia ngomong itu saudaranya bapaknya ibunya ngomong sama Pak Lurah, tolonglah katanya kalau ada berita-berita tolong saya telepon, kalau ini anak saya mau dibawa pulang gitu, pulang. Terus ya sampai beberapa, nah tuh udah pulang semua, datang nih Pak Yudi ambil saya, Pak Yudi ke yang baru mancing dari laut, yang mancing pulang dari laut tuh, yang tuh cuman yang bawa motor Pak Yudi bawa motor, itu ngambil saya di di kebun kelapa. Nah ada apa cina Pak Yudi itu ceritakan, dia nggak pura-pura nggak percaya, dia langsung ditanyain sama kepala desa orang situ, sama pengamannya. Kalau sama saya mah mungkin nggak percaya, dia bercanda gitu. Nah terus dia langsung nanyain, oh ya udah biasa sih katanya gitu kan, dia udah tahu, udah biasa sih kalau namanya pelabuhan, apalagi kalau sombong gitu. Nah itu makanya kita ini
Tapi itu Bang, maaf nggak balik lagi itu Bang. Yang 3 itu udah kagak. Udah kagak meninggal aja. Udah dianggap meninggal gitu Bang. Iya, udah dianggap meninggal kalau nggak ada lagi. Nah itu namanya gini ya, kalau cerita itu apa namanya, cerita pelabuhan nih. Kalau orang udah dibawa itu sebenarnya udah pindah apa namanya? Pindah alam. Ada masih hidup, cuman dia udah pindah alam. Banyak itu gitu di pelabuhan itu, barangkali lah udah jadi apa namanya, misalkan kalau perempuannya jadi apa, jadi pembantu apa jadi apa, kalau laki-lakinya udah jadi pasti jadi tentaranya gitu lah ya. Kalau yang laki-laki mah mungkin jadi pacarnya itu mungkin ya, cuman ya saya nggak tahu sih masalah itu, cuman biasanya kalau yang celaka sekalipun udah berapa minggu ketemu, ini mah udah lama. Kan dari itu nelpon terus dari Jakarta, dari saudara nanya, nelponnya ke lurah. Kan yang paling tahu itu misalkan ketemu mayat ya, terus ketemu sama penjaga pantai, langsung laporannya ke desa. Ya. Nah ini sampai beberapa bulan-bulan katanya sih, katanya itu terus lagian saya kan di Nagrak, jadi masalah yang selanjutnya mah ya kalau katanya mah nggak pulang lagi, ya benar. Cuman saya nggak tahu yang sebenarnya kejadiannya itu apa. Ya kalau masalah meninggal mah ya meninggal lah. Cuman udah meninggalnya ya namanya disebut kesasar itu. Iya. Jadi udah di alam lain lah. Beda, gitu. Beda alam, ya. Alam lain gitu, itulah. Itu cerita, artinya bukan apa, cerita yang sebenarnya terjadi. Gitu. Nah, terus kita pulang sampai ke Nagrak. Di Nagrak saya nggak bicara juga sama orang-orang aja gitu, biasa aja gitu loh. Ya. Nah intinya mah kalau main ke tempat-tempat yang udah kayak gitu, pokoknya mah ke pantai gitu Pak ya, ke gunung, kemanapun itu jangan sesumbar gitu Pak ya. Iya, jangan sesumbar. Jangan sekate-kate gitu Pak ya. Gitu biasa aja. Memang di gunung banyak artinya setan atau penunggunya jin, gitu Pak ya. Penunggunya ada ya. Cuman ada setan, tapi kalau masalah juri mah nggak ada lah ceritanya. Cuman setan kalau sama jin kadang-kadang ada setan yang merasuk ke yang lain apa gitu kan ya. Nah itulah. Jadi kita mah jangan terlalu sombong, jangan sombong lah. Biasa-biasa aja kita ke gunung, biasa. Tujuannya apa? Kan tujuannya dia bukan pengen ketemu juri, bukan ketemu jin, bukan. Jadi ke gunung itu kita santai main. Ya terima kasih ya Pak Ibin telah berbagi kisahnya kembali ya tentang apa tadi mancing ada kejadian orang hilang gitu Pak ya. Ya disangka-sangka. Iya. Moga-moga yang keluarga yang kehilangan diberi ketabahan Pak ya, dan juga menjadi cerminan buat kita sendiri, buat kita bersama ya. Iya, buat kita bersama agar tidak sesumbar gitu Pak ya. Jangan sombong. Ya gitu. Niatkan yang baik-baik lah, kita niatnya mau piknik gitu kan, bersilaturahmi intinya ya. Jangan ada kesombongan di antara kita bersama ya. Terima kasih. Saya Angga Pratama dari Studio 13 dan Pak Ibin pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.